Dum. Hai, selamat datang di Windata bersama saya Winata. Langsung masuk ke fase 4. Delivery dashboard buat head of legal. Oke, pertanyaan yang harus dijawab di fase ini adalah gimana caranya nyajiin data compliance ini supaya head of legal bisa langsung tahu cabang mana yang paling darurat tanpa harus scroll ratusan baris di spreadsheet. Oke? Nggak mungkin kita kasih spreadsheet berisi ratusan baris sengketa dan perizinan ke jajaran eksekutif. Mereka nggak punya waktu buat baca baris per baris. Dan data harus bisa ngomong langsung. Nyorotin apa yang darurat dalam hitungan detik. Kembali lagi saya tekankan teman-teman, dan selalu saya tekankan, salah satu fungsi utama kita sebagai anak data adalah menyampaikan pesan. Penyampaian pesan yang kita lakukan berupa hasil analisis kita, yang mana biasanya kita memberikan rekomendasi ataupun insight-insight ya untuk usernya. Pastinya rekomendasi ataupun insight itu merupakan hasil pengolahan atas data-data yang sudah kita olah sebelumnya, dan harus kita pastikan bahwa data kita harus bersih terlebih dahulu. Dan pesannya harus di-tailor, harus dijahit sedemikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan pesan bukan ke bahkan ya, ataupun benar sih ke orang yang tepat. Karena apa? Karena ketika kita ingin menyampaikan ke orang yang berbeda, biasanya satu cara, metodologi, ataupun pendekatan yang kita lakukan juga bisa berbeda-beda. Dan untuk meningkatkan chance ataupun peluang kita bisa menyampaikan pesan dengan baik tanpa noise yang ada, kita harus bisa mengetahui siapa orang yang ingin kita sampaikan pesannya. Since kita udah tahu bahwa yang ingin kita sampaikan pesan kepada Pak Head of Legal kita, di mana dia adalah jajaran eksekutif, maka dia tidak punya waktu yang sangat banyak. Sehingga kita harus bisa ngasih tahu dengan cepat ke dia apa yang penting dan bagaimana keadaan saat ini. Bahkan kalau perlu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, dari sana muncullah visualisasi seperti ini, teman-teman. Dari sini kita bisa lihat di sudut kiri atas ada Miga Cuan, logo Miga Cuannya, ada sponsor kita, Windata. Lalu juga ada judul dashboardnya tentang apa? Legal and Compliance Miga Cuan. Kita bisa langsung kasih lihat juga total branches-nya berapa. Lalu kita kasih lihat yang mana cabang-cabang yang secara leasingnya kurang dari 90 hari gitu ya. Berarti ini harus diperhatikan. Lalu juga ada 47 yang mana secara risk dia tinggi gitu ya. Lalu ada interactive map. Jadi usernya bisa langsung lihat, oh yang mana yang secara wilayah itu butuh eskalasi cepat ditandai oleh warna merah. Lalu juga ada yang medium dan juga ada yang low gitu ya. Lalu juga ada daily action tabel, di mana di sini bisa kita kasih lihat langsung. Yang paling atas adalah yang days left on listnya itu paling kecil, bahkan ada yang minus, sehingga kita langsung kasih keterangan bahwa di sini action required gitu ya. Nah kayak gitu. Jelasin sedikit kenapa gue desain dashboardnya kayak gini. Setiap elemen di dashboard punya alasan. Ingat teman-teman, setiap elemen di dashboard punya alasan. Kenapa? Karena kita ingin memaksimalkan penyampaian pesan kita, sehingga kita terhindar dari noise ataupun gangguan yang mana bisa mengaburkan ataupun juga bisa menghalangi user untuk menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Mungkin orang-orang atau teman-teman yang kayak seumuran kayak gue tuh paham ya, kalau kita dulu teleponan pakai telepon yang masih kabel tuh kan ada biasanya kayak suara zzz, kayak gitu kan. Nah itu noise yang gue sampaikan, karena noise itu akan mengganggu maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Kayak gitu. Ada scorecard di baris pertama. Mata manusia baca dari kiri atas ke kanan. Gue letakkan angka expiring list kurang dari 90% dan beberapa hal lain dengan warna merah menyala di posisi paling menonjol. Yang mana artinya kita tunjukin bahwa sense of urgensinya muncul tanpa perlu audiens nyari-nyari sendiri apa yang bermasalah. Nih baris pertama ini nih. Terus yang ini gue kasih tanda merah karena ini yang harus difokuskan oleh user utama kita.
Oke, lalu ada peta persebaran cabang di tengah. Kenapa? Peta adalah visual utama karena konteks bisnisnya memang soal lokasi fisik. Looker Studio bisa mengenali kolom alamat, kota ataupun kabupaten dan provinsi untuk plotting peta secara otomatis. Dengan kolom kota kabupaten, head of legal bisa drill down nantinya dari level provinsi ke level kota. Misalnya dia nanti ngeklik Jawa Barat. Lalu lihat breakdown per kota, Bogor, Bandung, Bekasi, dan sebagainya. Warna hijau untuk cabang aman, merah untuk yang bermasalah. Ukuran bubble, kita nggak pakai bubble di sini ya, biasa. Tapi biasanya untuk merepresentasikan tingkat sengketa, semakin besar, semakin serius. Lalu tabel aksi harian di bawah, bagian atas untuk eksekutif yang butuh gambaran besar, bagian bawah untuk staf legal lapangan yang butuh daftar kerjaan harian. Tabel ini disorting ascending, jadi dari paling kecil ke paling besar. Jadi paling darurat dulu muncul paling atas supaya tim tahu harus menelpon ke lokasi cabang yang mana terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk secara visualisasinya, dan nanti kita akan ada video bagaimana cara kita membuat visualisasi lookernya. Tapi sebelum itu mari kita nanti aja. Di video berikutnya kita akan bahas final move, drafting the application email ke HR-nya. Oke.